nggak sih ketika di jalan atau di suatu tempat atau bahkan sering mendengar kalimat ini? Piye kabare, isenak zamanku toh. Ayo, kalian pasti pernah dengar dong kalimat itu. Tapi kalian tahu nggak siapa yang membuat slogan tersebut? Yap, betul, beliau adalah Soeharto. Tapi apa ya maksud dari slogan tersebut? Oke, mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke materinya, izin memperkenalkan diri dulu ya. Pepatah mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Devi Putrisnawati dari Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Udah nggak usah berlama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Emang apa sih slogan Piye Isena Zamanku toh? Itu apa sih? Oke, kalian pasti pernah lihat tulisan slogan tersebut di dalam sejumlah poster, grafiti, lukisan di bagian belakang truk, spanduk politisi, maupun unggahan di media sosial kan? Dan di sampingnya terlihat gambar Soeharto yang memperlihatkan senyuman khasnya. Dan jika ditelisik, teks Piye kabare isena zamanku toh itu merupakan bahasa Jawa ngoko alus yang berarti bagaimana kabarnya, masih enak zamanku kan? Dan dapat kita artikan sebagai ungkapan bahwa Orde Baru lebih baik dari reformasi. Perasaan nostalgia ini mula-mula dipromosikan oleh Tommy Soeharto yang merupakan putra dari Soeharto ketika mendirikan Partai Berkarya. Oh, jadi slogan tersebut muncul itu sebagai ungkapan bahwa masa Orde Baru itu lebih baik daripada masa reformasi ya? Tapi emang masa Orde Baru itu apa sih? Terus apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut? Pada 1965, Indonesia dilanda krisis politik besar yang berujung lengsernya Soekarno dari kursi kepresidenan. Lalu kemudian diganti oleh Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, yang biasa kita kenal sebagai masa Orde Baru atau masa Orba. Peristiwa G30 SPKI atau Gerakan PKI 30 September 1965 merupakan salah satu yang melatar belakangi munculnya masa Orde Baru. Pasca tragedi G30 SPKI ini membuat kondisi politik di Indonesia sangat tidak stabil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun. Selain mengalami krisis politik, Indonesia sebelum masa Orde Baru juga mengalami krisis ekonomi dan sosial. Keadaan perekonomian Indonesia pada saat itu mencapai tingkat inflasi hingga 600%. Harga barang serta kebutuhan pokok melonjak tinggi hingga tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Selain harganya melonjak, ketersediaan bahan pokok juga makin langka, sehingga kelaparan dan kemiskinan pun terjadi di berbagai daerah. Namun, ironisnya lagi nih, pemerintah malah membangun bangunan megah seperti Tugu Monas, Stadion Gelora Bung Karno, dan masih banyak lagi lah, sehingga membuat masyarakat marah terhadap kepemerintahan Presiden Soekarno. Pada waktu Soeharto sakit, beliau berpesan kepada Basuki Rahmat yang hendak menyusul Soekarno di Bogor. Isi pesan tersebut ialah kesanggupan beliau untuk membubarkan PKI apabila mendapat kebebasan bertindak dari Presiden Soekarno. Lalu di Istana Bogor, Soekarno bersama jajaran kabinet yang hadir membuat konsep surat perintah yang ditujukan pada legend Soeharto. Surat perintah ini biasa kita kenal dengan istilah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Super Semar berisi tentang pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya masa Orde Baru. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu masa Orba dan mengapa bisa terjadi. Tapi kalian penasaran gak sih bagaimana kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru? Oke, mari kita lanjut video pembahasan selanjutnya. Di awal-awal kekuasaannya, dia membentuk tim ekonomi yang berisi ekonom UI lulusan Amerika Serikat. Tim itu kelak dikenal sebagai mafia berkelahi yang beranggotakan Widjodjo Tisastro, Ali Wardana, Muhammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Seluruh pembangunan ekonomi di era Soeharto mencapai puncaknya pada 1996. Hal ini ditandai dengan terkendalinya inflasi, peningkatan jumlah ekspor, tingginya pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan derasnya arus investasi. Bahkan, pada 1984 Indonesia dianugerahi FAO penghargaan karena keberhasilannya mencapai swasembada pangan. Tak heran berkat ini semua Indonesia dinilai dunia internasional sebagai negara yang sukses dan disebut sebagai macan Asia oleh Bank Dunia. Menyebut stabilitas yang terjadi sesungguhnya dibangun di atas otoritarianisme dengan tangan besi. Soeharto perlahan mengontrol negara dan juga tentara untuk menguasai Indonesia. Dia rela memberangus siapapun yang bertentangan dengan kehendaknya. Tak heran kalau banyak lembaga hak asasi manusia menyoroti pelanggaran HAM selama masa kepemimpinannya. Mulai dari penembakan misterius, peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Timur Timur, hingga penculikan aktivis. Akibatnya, rakyat tidak bebas mengkritik pemerintahannya, termasuk juga pers yang terpaksa membebek
pada Soeharto. Sekalipun bisa berontak, resikonya pun besar. Dan dosa lain yang tak kalah parahnya ialah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau singkatnya KKN. Sejak Soeharto merebut kekuasaan dari Soekarno, proses pembentukan institusi politik yang korup, otoritarian, dan ekstraktif dalam pembangunan tatanan ekonomi kapitalitas dimulai. Soeharto kerap menyalahgunakan kekuasaan dengan menjadikan aliansi militer dan kekuatan bisnis sebagai ATM yang membuat masyarakat Indonesia menyaksikan kisah penjarahan sumber daya alam dan manusia. Soeharto kerap membangun sistem terstruktur yang menguntungkan dirinya sendiri. Mulanya, Soeharto memperkerjakan para tentara baik yang masih aktif ataupun tidak, dan menyediakan pekerjaan bagi kerabat dan pendukung dirinya di badan usaha milik negara atau BUMN. Dengan langkah ini, pengaruh Soeharto di sana semakin luas. Artinya Soeharto dapat dengan mudah meminta mereka menjadi mesin pendulang uang. Berkat tindakan licik ini, Transparansi Internasional berani menobatkannya sebagai presiden terkorup di dunia. Bahkan nih ya, Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal sebagai Gus Dur, dalam acara Kick Andi di Metro TV beberapa tahun yang lalu, beliau menyebutkan bahwa Soeharto itu dosanya emang besar, tetapi dosanya juga tidak kalah besar. Dosa-dosa yang tercatat dalam sejarah ini lah yang lantas menjadi bahan perenungannya. Nah, itu tadi merupakan pembacaan mengenai kepemimpinan di masa Orba. Tak heran jika ada yang pro ataupun kontra pada masa kepemimpinan Soeharto. Tapi, apakah masa Orba terus berkelanjutan atau sudah digantikan ya? Jadi, masa Orde Baru itu tidak terus berkelanjutan, guys. Masa Orde Baru itu hanya berlangsung selama 32 tahun, menyebabkan Indonesia tumbuh dan berkembang pesat di berbagai bidang. Namun sayangnya perkembangan itu dibarengi oleh beberapa pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan sehingga menyebabkan keruntuhan. Apa sih faktor penyebab jatuhnya pemerintahan itu? Faktor penyebab jatuhnya pemerintah Orde Baru yaitu krisisnya moneter. Pada masa Orde Baru, hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia memperparah kondisi keuangan negara. Hutang tersebut tidak hanya milik pemerintah, melainkan juga merupakan hutang milik swasta loh. Melemahnya uang rupiah terhadap dolar Amerika di era Orde Baru ini diakibatkan oleh krisis yang melanda Asia Pasifik. Hutang luar negeri yang banyak menggunakan mata uang tersebut membuat keadaan ekonomi Indonesia makin memburuk. Selain krisis moneter, ada juga tuh berkurangnya kepercayaan. Adanya praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dilakukan pemerintah membuat berkurangnya rasa simpati masyarakat. Dan para investor pun juga menarik modal yang ditanamkan di Indonesia, sehingga membuat negara ini terjebak dalam krisis berkepanjangan. Hal ini membuat banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan, sehingga semakin berkurangnya rasa kepercayaan kepada pemerintahan Soeharto. Nah, itu teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan mengenai masa Orde Baru. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Dadah!